Iyalah, itu kan fakta itu. Ya lu nggak perlu tanya gue, tinggal ketik aja di berita. Nikita sidangnya gimana gitu. Enggak, aku nggak kenal. Enggak lah, biasa aja. Aku nggak tahu kalau aku tuh bukan orang botol guys. Jadi nggak bisa aku bilang kalau orang bilang 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun itu orang botol itu. Aku bukan peramal. Kalau lu mau jawaban pintarnya, NM itu tuntutannya 30 tahun. Dah, seringan-ringannya 6 bulan. Setinggi-tingginya 30 tahun. Dah, itu aja jawabannya. Aku nggak mau halu-halu. Aku kan bukan peramal. Nah, gimana caranya membuat NM cuma 6 bulan adalah perilaku baik, sopan. Dan fansnya jangan ngalai. Dan jangan menjelek-jelekkan hakim dan JPU. Nah, kalau kalian menjelek-jelekkan hakim dan JPU, bikin huru hara, nanti NM-nya 30 tahun. Iya, dia udah laporin dia udah somasi gue. Datang surat somasinya ke rumah gue. Tahu pula dia rumah gue di Ragunan ya. Iya, gue di rumah Mbak Imo sampai jam 4 subuh dia curhatin Paula. Tapi kan masalah udah selesai kan. Nah, aku tuh kalau aku gini, aku tuh kan suka nonton film Bollywood dan Hollywood. Nah, itu ngefek. Ingat lo ya, tontonanmu menentukan masa depanmu dan pola pikirmu. Nah, aku suka nonton tentang politik, ekonomi, psikologi, trilogi, terus quality, terus filosofi, psikologi juga aku suka nonton. Jadi setiap memutuskan sesuatu, setiap mengeluarkan argumen, aku udah tahu nih. Aku telah dulu filosofinya gitu. Kalau nggak salah aku nggak mau. Siapa itu? Aku kalau nggak kenal-kenal jangan disebut guys. Nggak nyambung aku, orang aku nggak kenal mau bahas apa. Iya, bapak kandungmu aja cek, kalau aku mau share-share aja. Mana ada orang HIV kulitnya begini. Kalau kulitmu udah jelas pasti buluk. Siapa itu? Ih, ada-ada aja. Si Fuji kan muka oriental. Gua nggak oriental mukanya. Mata gue blok begini oriental dari mana? Loh, iyalah. Suka-suka gue orang gue bener. Masa sih? Kamu orang pertama yang bilang aku oriental. Membuli siapa? Gue ini tadi lewat depan rumah gue. Iya, itu yang bully-bully itu ini, Rere Jelita. Dicek rumahnya, gajinya, ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya, settingan. Aslinya cantikan NM. Gue jujur. Niki itu bisa diringankan, tapi kelepas total nggak bisa.
Ini di mute aja nih rek jelata ini. Nih. Mana lagi yang Kismin tadi? Ah, nih. Mana yang miskin tadi nih? Ah, nih. Hmm. Ini pasti gajinya 4 juta nggak nyampe ini. Hmm. Ini kan dia kan? Nanti kalau kita ladenin kita kena ban. Jadi mending di mute aja. Rere jelita begitu. Iya. Gaji dia pun cuma cukup makan kedua kali di Jakarta sini. Love you. Iya, karena ada buktinya. Thank you. Ya Allah. Panas banget ya. Coba panas ya. HP-nya. Siapa itu? Ya. eh Kalau DP itu dia apa? DP oplas di sini sama tarik benang di hidung ya. Kalau nggak, jadi gini. Kalau DP itu dia wajahnya bukan wajah Indonesia, wajahnya itu lebih ke India Selatan sama Arab. Nah, terus aslinya nggak seputih di kamera. Aku kan centini syuting sama dia, tahu gue. Cuman orangnya baik. Aku suka baiknya dia. Sama junior dia baik, ramah memang. Kalau Nikita itu setelah oplas ya, aku kan waktu dia sebelum oplas aku nggak ketemu aslinya. Aku ketemu dia aslinya eh, setelah oplas. Putih, putih. Terus wajahnya sih Indonesia sih, Asia Tenggara. Bedanya itu aja. Kalau DP wajahnya bukan Asia Tenggara, itu wajahnya lebih ke Arab dan ke India. Kalau Nikmir wajahnya Asia Tenggara. Kalau kalian bilang setelah oplas, sebelum oplas, aku nggak pernah ketemu dia sebelum oplas. Mm-mm. Cuman kalau mukanya DP, kalau di Indonesia ya artis kelas A. Kan memang kalau artis kelas A di Indonesia standarnya gitu-gitu. Cuman kalau lu DP ke Bollywood, muka dia artis kelas H. Aku jujur aja objektif. Mana tadi si Botitong tadi? Kok hilang dia nggak nongol lagi? Hmm? Aku kan sebulan masih DP di Centini. Dia hilang dia. Ah, dicek akunnya pun kulitnya nggak semulus gue. Bisa pula dia bilang gue HIV. Dia kali. Kalau bentukannya begitu, lawang HIV guys. Kenapa? Karena gini, kalau orang bersih, orang berduit, orang ganteng, minimal good looking, dia rata-rata akan terhindar dari penyakit itu. Kenapa? Karena dia bakal selektif. Nggak mau tidur sama orang sembarangan. Pasti dia kan selektif. Nah kalau orang-orang begitu kan dia nggak ada yang mau. Duit nggak ada. Bentukan dia begitu. Maka rata-rata yang kena begitu kan yang bentukannya JELEK. Karena saking nggak ada yang mau sama dia, jadi yang di depan mata ngasal aja dia. Yang penting tersalurkan. Beda lah kalau orang putih, bersih, punya duit, good looking, selektif. Sama aja di Indonesia ini nggak ada yang lebih berkelas. Semuanya penontonnya rela jelita.
Kembali, artis lokal, artis yang cuma terkenal ngejob satu negara, ke luar negeri nggak ada yang kenal mentok TKI, atau sebagian kecil masyarakat Malaysia yang digaji pakai mata uang terkecil nomor 5 di dunia. Jadi jangan pernah kotak-kotakan artis kelas A, kelas B, sama yang nonton kayak jelita. Main layar lebar, yang nonton 5% dari total penduduk Konoha pun nggak ada yang nonton, nggak laku. Nontonnya TikTok juga, sama aja. Orang lebih nonton TikTok lagi. Lebih lebih banyak lagi duit orang jualan di TikTok daripada main layar lebar. Masuk TV honornya lu pikir cair? Nggak cair cuy. Zaman sekarang main sinetron hati-hati. Temenku 3 tahun peran utama rating 1. Nggak cair. Tuh. Della Puspita tuh 2 tahun. Della Puspita tuh artis senior lu. Nggak cair tuh diviralkan sama dia. Temanku lagi cowok. Sinetron rating 1 dia peran utama cowoknya. Kalian kenal orangnya. Inisialnya A. Rating 1 sinetronnya. 3 tahun lalu tamat, nggak cair, nggak cair 50%, udah 3 tahun. Nah, ya Allah, syuting nombok begitu pagi ke pagi ngapain? Jadi kalian jangan bilang kelas A ada job, enggak, tetap aja yang nonton kayak jelita juga. Emang kalian pikir orang menengah ke atas di Indonesia ini mau nonton-nonton begitu, tayangan TV ale? Nggak mau. Orang menengah ke atas, temen gue itu ya, pengusaha tambang ya, pengusaha punya Indomaret, mereka itu sampai rumah, buka laptop, ngerjain presentasi untuk besok dipamerkan di kantor. Nggak sempet. Nggak usah yang pengusaha, sepupuku, manajer Nestle, gajinya cuma 10 juta. Emang kalian pikir dia di rumah nonton TikTok? Emang kalian pikir dia nonton artis Konoha? Emang kalian pikir dia nonton TV? Nggak ada. Di rumah dia buka laptop ngerjain presentasi untuk besok meeting. 2020, aku kan nggak diterjun di dunia acting lagi. Jadi aku main tunggal gitu loh. Jadi aku lebih dekat sama artis-artis sensasi gitu, kayak Vista Putri, kayak Eva Manurung, kayak Feby adiknya Virgon, lebih lebih sering ketemu mereka aja gitu. eh Elma Tiana gitu, lebih sering yang ke situ gitu. Tapi aku kalau di media sosial aku nggak mau temenan gitu loh. Kenapa? Karena aku juga nggak mau deket banget sama dunia artis karena aku takut masuk penjara guys. Temenan sama, kalau masuk ke dunia artis tuh kalau bisa kita tunggal aja, karena nanti ending-endingnya masuk penjara, serem aku. Yang kasus ditangkap-tangkap, eh, pemerasan, kasus apa lagi, artis tuh kasus money laundry, terus tadi aku baca itu ada yang ketangkap itu yang kumpul rame-rame, SEJENIS, ada katanya satu selebriti. Jadi aku nggak mau, maksudnya ya aku kerja ketemu, tapi kalau untuk ini loh teman gue, enggak, karena endingnya nanti lu susah nggak ada yang nolong. Lihat aja tuh artis-artis, kalian lihat Paula, geng cendol, endingnya dia punya masalah dia sendiri nguruskan. Nah, lihat aja yang masuk teman gue, kakak gue kumpul bareng, halo, tiba-tiba masuk penjara, nggak ada satupun yang datang, paling satu dua. Buktinya NM juga kan. Ini temen endingnya ketika dia kena masalah, yang nggak pernah kelihatan deket sama dia yang dateng untuk mantau. Temen-temennya lain nggak peduli, kecuali lu cinta, gue lihat di situ. Siapa itu? Nggak kenal gue. Aku nggak tahu, tapi sebaiknya kalian jangan menghina ibunya, karena ibunya itu tidak. Kalian jangan pernah menghina ibu Nikita, jangan pernah menghina ibu RG, karena mereka tidak ada sangkut pautnya. Bagaimana nanti kalau kalian punya anak kalian tiba-tiba, kita kan nggak tahu ya. Artis-artis zaman sekarang akan tua, akan tergantikan, akan redup. Bisa jadi nanti anak cucu kalian di dunia pertiktokan, di dunia Instagram. Kalau TV nggak usah dibahas ya, karena kalau TV udah nggak laku lagi. Nanti 5 tahun, 10 tahun lagi, TV itu udah yang masuk TV bukan artis lagi, tapi yang ngetop di TikTok sama ngetop di Instagram yang artis gitu, sama yang di YouTube. Nah, siapa tahu nanti anak cucu kalian tiba-tiba jadi seleb TikTok, selebgram 10-20 tahun lagi, tiba-tiba kena masalah,
Kalian yang sudah keriput, sudah tua, tiba-tiba dibongkar aibnya sama netizen-netizen. Kalian kan nggak mau. Jangan bawa ibu kandungnya. Karena hidup tuh tabur tuai sama karma. Contoh, mamanya si RG. Dia kan tidak akan pernah tahu ternyata sekarang anaknya itu adalah salah satu selebriti TikTok terkenal. Nah, udah jadi selebriti TikTok terkenal, dibongkarlah aib-aib emaknya. Nah, jadi kalian jangan begitu. Kalian tidak tahu anak cucu kalian 10-20 tahun lagi akan menggantikan dunia pertiktokan, dunia selebgram, ya kan? Kalau TV nggak usah dibahas, TV udah nggak laku. Tiba-tiba nanti dia kena masalah, aib kalian dikuliti, foto kalian udah keriputan dipajang-pajang sama netizen se-Indonesia. Catat lo ya. Bahkan bokap gue sendiri itu tidak pernah memikirkan anaknya sampai ke Jakarta, main FTV sinetron, anaknya sampai ke Jakarta, punya rumah, punya kendaraan, anaknya sampai ke Jakarta jadi salah satu sekarang selebriti TikTok di buru infotainment. Bokap gue nggak pernah menyangka sampai ke situ guys, tapi buktinya jadi. Nah, jadi 10-20 tahun lagi ketika kami ini sudah tidak jadi selebriti TikTok, pasti kan digantikan sama yang muda-muda. Yang muda-muda itu bisa jadi anak cucumu. Nah, anak cucumu kita tidak tahu akan menjadi viral, akan menjadi punya masalah. Tiba-tiba nanti dibongkar aibnya semua sama netizen se-Indonesia. Foto kita yang udah tua keriput dipajang-pajang. Catat, mamanya si RG, mamanya Nikita Mirjani tidak pernah menghayal, tidak pernah membayangkan bahwa anaknya adalah salah satu selebriti TikTok yang terkenal sekarang. Tiba-tiba udah ada masalah begini dikulitin. Kalian mau seperti itu? Jangan. Itu orang-orang botol aja ngikut-ikut membongkar aib, ngata-ngatain ibu kandung seseorang. Itu orang botol, nggak sekolah itu. Iya, pakai celah Arab. Iya, itu orang-orang nggak sekolah itu. Di Indonesia ini kan banyak artis nggak sekolah, guys. Makanya otaknya botol. Aku di dunia entertainment, 75% artis itu botol. 20% yang kuliah di nasional rada pinter, 5% yang keluar keluar negeri. Kenapa? Karena artis itu kan syuting. Dia nggak sekolah. Jadi nalar orang yang homeschooling dengan nalar orang yang biasa bersosialisasi di sekolah itu beda. Pinteran orang yang bersosialisasi di sekolah. Kenapa? Karena ketika sekolah dia ada rasa persaingan. Kalau homeschooling lu kan sendiri, tugasmu bisa dikerjain guru bayaran. Beda pola pikirnya. Nah, rata-rata kalau kalian lihat ada seorang anggota DPR, pinter, mana mungkin dia pinter, dia aja sekolah nggak masuk. Orang kalau syuting, apalagi stripping sinetron, sehari dia 16 jam di lokasi syuting. Gimana dia mau sekolah? Nggak mungkin. Gue aja syuting FTV satu judul 5 hari, satu harinya 16 jam. Kalau gue mau sekolah, gimana lagi mau kuliah? Nggak bisa. Orang kalau udah stripping itu nggak mungkin dia masuk sekolah, ada itu intinya. Kalau dia bilang dia sekolah itu beli paket C. Aku kan udah merasakan. Nah, itulah makanya kebanyakan artis itu kalau stripping dia botol, tidak sepintar orang yang sekolah. Karena kalau orang sekolah itu ada rasa persaingan sama temen-temennya. Jadi otaknya cepat nalarnya. Kalau lu homeschooling di rumah, lu kan gak ada rasa persaingan. Kadang tugasmu pun salah dibener-benerin guru. Gak ada ujiannya kayak memperebutkan ranking. Beda. Film gua Moonrise Over Egypt lagi tayang di WeTV salah satunya. Aku salah satu peran utamanya. Lu nonton aja WeTV sekarang atas nama Raffi Ahmad Picture. Syutingnya di Mesir. Enggak, siapa itu? Jangan cepet-cepet. Enggak kenal. Iya, aku artisnya artis. Terima kasih sudah menonton. Lah ini lu lihat.